Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Redbit Indonesia, sebuah channel yang nantinya akan membahas masalah tentang teknologi kedepannya, mulai dari hal yang simpel sampai hal yang paling rumit sekalipun. Jadi kalau misalkan channel tentang teknologi ini itu membahas teknologi yang sudah pernah ada sebelumnya, itu kelihatannya mungkin sangat kuno. Kita akan membahas dengan persoalan-persoalan yang terbaru, terutama kesiapan kita dalam menyambut industri 4.0, dimana semua nanti akan digerakkan menggunakan internet. Nah, mungkin perkenalkan dulu apa itu sih itu IoT gitu. IoT itu singkatan dari Internet of Things, jadi internet untuk sesuatu. Mungkin teman-teman mikirnya kayak robot digerakin pakai handphone, atau ada remote control yang digerakin pakai handphone dan lain sebagainya macamnya. Ada pabrik yang digerakkan hanya menggunakan laptop dari jarak jauh. Mungkin pabriknya di Cina tapi orang yang punyanya itu di Israel atau di Indonesia, seperti itu. Ya bisa dibilang itu adalah hal-hal yang berkenaan dengan IoT, tapi itu di ranah yang sangat tinggi. Simpelnya kayak gimana? Simpelnya itu kayak teman-teman mungkin punya aplikasi Gojek, GoFood, atau bukan promo ya, merchant, marketplace itu juga termasuk salah satu teknologi IoT. Jadi teman-teman menggunakan internet untuk mengorder barang atau jasa menggunakan fasilitas smartphone dari teman-teman sekalian, dan hasilnya langsung dirasakan oleh customer tanpa melalui perantara pihak ketiga, maklar dan lain sebagainya macamnya. Jadi kita bisa langsung mengorder ke penjualnya, atau kita bisa langsung mengorder ke pelayannya atau orang yang memberikan pelayanan jasa tersebut. Nah, untuk saat ini tanpa berpanjang lebar, saya pengen memperkenalkan IoT, Internet of Things, yang tujuannya itu langsung ke kita sendiri. Jadi tanpa, ya bisa dibilang bukan buat jualan ya, bukan buat jualan dan bukan juga buat melayani sesuatu gitu, tapi Internet of Things yang fungsinya itu untuk langsung ke diri kita sendiri gitu. Nah, contohnya kita pengen tahu nih apakah air di rumah kita itu sudah aman untuk diminum. Mungkin kalau teman-teman bisa menggunakan sensor turbidity atau sensor pH yang keluar nilainya, ya kan. Kemudian teman-teman mengatakan, oke, sumur kita aman, sumur kita bisa diminum. Tapi teman-teman, itu belum tentu. Belum tentunya apa? Ya belum tentunya karena yang namanya nilai dari suatu benda atau nilai dari suatu barang itu tidak konstan. Jadi bisa jadi teman-teman airnya mungkin di satu waktu bersih gitu, tapi setelah beberapa lama mungkin ada pencemaran dari pabrik yang baru dibangun, ada pabrik yang buang limbah di sekitar sungai teman-teman gitu, sekitar rumah gitu, yang menyebabkan air tanah jadi kotor. Nah, itu membuat nilai dari air itu berubah gitu. Atau ada sumur, kita punya sumur kita dibuang air kecil kan gitu, oleh anjing gitu, atau sebangsanya ya kan. Itu nilainya jadi berubah, nilai kebersihan airnya berubah, dan itu sangat berbahaya. Singkatnya apa? Nggak bisa dipantau 24 jam. Jadi pemantauannya nggak bisa dipantau selama 24 jam. Nah, bagaimana cara memantaunya selama 24 jam? Kita butuh yang namanya Internet of Things. Jadi ketika sensor itu atau alat ukur yang digunakan untuk mengukur air itu menunjukkan nilai yang bisa dibilang membahayakan, maka dia langsung memberitahukan ke kita menggunakan smartphone atau menggunakan buzzer ya, alarm di rumah atau di mana gitu, yang mengatakan bahwa ada ketidakberesan nih, air di rumah kita tiba-tiba keruh, atau air di rumah kita tiba-tiba jadi asam dan tidak layak diminum. Maka ketika itu kita harus putuskan ke keluarga terdekat kita yang ada di rumah untuk jangan minum air sama sekali sebelum masalahnya diberesin. Jangan mengambil air sama sekali dari sumur, dari pompa atau apapun sebelum diberesin masalahnya. Atau kalau teman-teman berlangganan air pump,
jangan dulu dihidupin air pumpnya. Kalau kita komplain dulu ke air pumpnya, kita bilang bahwa ini airnya tidak layak minum. Untuk memonitor, ya, untuk memantau nilai kebersihan dari air di rumah kita, itu kita butuh satu sensor. Ada dua jenis sensor. Yang pertama sensor turbidity, yang kedua adalah sensor pH. Dua-dua ini saya rekomendasikan. Mungkin ada lagi teman kenal namanya sensor DO, atau kenal lagi nanti namanya sensor logam yang terlarut dan lain sebagainya, macamnya terserah. Tapi yang menurut saya itu sangat efisien, bukan hanya efektif, efisien dalam mendeteksi tingkat pencemaran air adalah sensor pH dan sensor turbidity. Sensor turbidity saya nggak bawa barangnya, tapi intinya itu hanya dipergunakan untuk melihat apakah di dalam air itu ada debu-debu atau tanah-tanah berterbangan gitu. Jadi kayak mungkin ada zat-zat padat yang terkandung di dalam air tersebut. Itu mungkin cocoknya pakai sensor turbidity. Tapi kalau zatnya itu terlarut, jadi udah bereaksi dengan air yang kita miliki, air sungai atau air sumur yang kita miliki atau air aqua gitu, maka nggak bisa tuh hanya menggunakan sensor turbidity. Teman-teman butuh sensor pH. Nah, teman-teman tahu kan apa itu pH? pH itu menyatakan derajat keasaman. Singkat cerita, kalau ada suatu air yang tercemar dengan zat-zat tertentu yang sifatnya berbahaya, maka atau mengganggu kesehatan lah minimal, maka dia akan menunjukkan nilai pH sekitar di atas 7 atau di bawah 7. Karena pH air murni yang nggak ada pencemarannya itu nilainya 7. Jadi kalau misalkan ada pencemarannya, dia bisa jadi nilainya 7,5 atau 6,5, tergantung sifat pencemarannya itu apa, basa atau asam. Yang dicemari oleh zat-zat yang bersifat asam senyawanya, dia akan menunjukkan nilai di bawah 7. Jadi 7 ke bawah, 6,5 dan seterusnya. Pokoknya 7 ke bawah. Tapi kalau dia menunjukkan nilai basa, dia akan bernilai di atas 7. pH meter V1.1 ya. Ini buatan dari DF Robot. Nah, di sini nanti ada 3 kabel pin. Yang satu adalah pin analog. Jadi yang mendeteksi tingkat mendeteksi pH adalah kabel warna biru. Yang warna merah ini supply buat baterai. Jadi dia butuh tenaga buat mendeteksi tingkat pencemaran, dia butuh tenaga, sama kayak surveyor lah. Kita butuh uang jalan buat orang yang mau survei lah, kayak gitu. Yang hitam ini adalah kabel ground. Nah, kenapa harus ada kabel ground? Ya, listrik itu dia bekerja dengan sifat ada negatif, ada positif. Yang merah itu positifnya, yang negatif itu hitamnya. Jadi dua kabel ini, merah dan hitam ini, memang tujuannya hanya untuk supply energi melalui cara ya kelistrikan tadi, ada positif, ada negatif. Nah, kemudian sensor ini juga ada beberapa IC ya di dalamnya, kita nggak ngebahas itu. Tapi yang paling penting adalah elektrodnya atau probe-nya. Ini adalah probe-nya. Probe ini yang nantinya akan dicemplungin masuk ke dalam air. Nah, dihubungkan oleh kabel koaksial seperti ini. Ini kabel koaksial ini. Bisa dilepas. Nah, bisa dipasang lagi. Kayak gitu. Nah, kemudian kabelnya ini nanti kita akan sambungkan ke Arduino Mega. Nah, saya kali ini untuk ngetes sensor ya, saya biasanya pakai Arduino Mega. Dan juga untuk ya basic sebelum ke tahap IoT, saya mengetes suatu parameter menggunakan Arduino Mega. Kenapa? Karena pinnya sangat banyak, lebih banyak. Jadi kita bisa mengetes 5-6 sensor dalam waktu yang berbarengan atau bahkan lebih. Nah, dihubungkan ke laptop, ke desktop dulu ya indikatornya. Kita ada 3 jenis air yang mau kita tes. Salah satunya adalah air bersabun, kemudian ada air yang dicemari oleh tanah ya, dan ada air murni. Nah, oh ya, tidak kalah penting juga bahwa teman-teman juga harus punya yang namanya software Arduino IDE. Software Arduino IDE itu lambangnya kayak gini ya. Nah, ini Arduino IDE. Ini saya klik.
ini gambarnya ya. Nah, ini tadi kita keketik. Oke, langsung aja kita akan mulai tes. Tapi sebelum kita memulai tes, kita baca Bismillah bersama. Bismillah. Ya, pertama-tama yang mesti kita siapkan selain kita mesti mempersiapkan alat dan sampel yang mau kita uji, kita harus mempersiapkan juga yang namanya script program. Nah, program ini dapat dari mana? Banyak ternyata teman-teman. Kalau teman-teman nggak mau bikin sendiri, bisa juga pakai sampel-sampel yang sudah disediakan oleh providernya langsung atau penjual sensornya langsung gitu. Kalau ini kan PH Meter V11, dia udah disediakan sampel dalam memprogram supaya Arduino ini nantinya mendeteksi nilai keasaman atau kebasaan dari sensor pH. Nah, setelah kita copy pastekan dia sampelnya ke Arduino IDE, kita upload nih dengan cara mengklik tombol panah kanan ke arah kanan. Kita upload, ya kan. Nah, dia akan mulai berdiri. Nah, ketika muncul indikator down uploading, ini artinya sensor teman-teman atau Arduino-nya udah siap untuk dipergunakan. Nah, oke, balik lagi. Ketika kita pengen mencoba sesuatu, kita mulai dari yang standar dulu. Jangan langsung ke yang advance. Nah, kali ini treatmentnya adalah saya langsung mencoba air suling atau air murni, air yang sudah dijernihkan, bukan langsung dari sumur. Berapa pH-nya kita pengen cari tahu. Ya, dengan cara seperti ini. Nah, kita cemplungkan. Kemudian di Arduino IDE ini ada semacam tombol kayak loop ya, yang judulnya serial monitor. Ini kita klik. Nah, nanti kan akan keluar nilai pH-nya berapa. Nah, nilai pH ini kita lihat berapa nilainya, 7,21, 22 dan seterusnya gitu. Artinya masih di sekitar 7, nggak terlalu jauh, dan ini nilainya masih belum stabil ya. Jadi treatment berikutnya selain menggunakan sensor yang saya kasih tahu tadi, treatmentnya adalah sensor ini butuh waktu untuk mengkalibrasi atau menentukan titik sampai titik yang stabil. Maksudnya sampai dia siap untuk dipergunakan nilainya dalam mengukur. Jadi contohnya gini. Intinya kan sensor ini dia menggunakan energi potensial kimia ya, dimana itu tergantung dari reaksi kimia. Nah, reaksi kimia itu tidak langsung berubah gitu, jadi dia perlahan, bereaksinya perlahan. Nah, sampai dia benar-benar menunjukkan nilai yang sebenarnya, dia akan terus berubah nih nilainya. Ini kan tadi 7,2, sekarang 7,13, turun terus. Nanti bisa dilihat di spesifikasi sensornya seperti apa. Intinya dia akan nilainya turun terus. Kalau sudah nggak berubah lagi, nah contohnya kayak ini udah nggak berubah lagi nih, 7,13 aja terus. Kita nggak menemukan 7,12 ya, tandanya dia udah stabil. Dia artinya semua semua reaksi kimianya sudah selesai, sudah dalam artian total pengukuran. Nah, itu artinya dia sudah siap untuk dimanfaatkan datanya, untuk diambil datanya. Tapi kalau masih berubah-ubah pada saat awal ya, dalam tanda kutip pada saat awal, itu artinya nilai sensornya belum siap diambil datanya untuk dipergunakan. Jadi sensor itu memang dia butuh proses untuk mencerna, mengkalibrasi dirinya sendiri sampai nilainya benar-benar fix, bisa dipergunakan untuk diambil datanya. Udah nggak berubah-berubah lagi. Nah, ini nilainya di sekitaran 7,13 atau 7,14. Nah, artinya ini sensornya dia udah siap. Nah, dalam menyikapi data ini bagaimana? Ini artinya nilai air kita berada di pH 7. Ini kan kalau dibulatin jadi 0,0 ya. Atau dia ada perambatan sebesar 0,14. Karena pH air murni itu nilai aslinya 7, tapi kalau dia ada kelebihan 14, bisa jadi itu karena
air kita sifatnya sedikit basah, sedikit banget basah. Jadi sedikit basah ya, mungkin artinya ada pencemarannya terhadap air ini, tapi nggak terlalu signifikan ya, karena dia sedikit basah, hanya sedikit. Pencemarannya itu hanya sedikit, sehingga dia menunjukkan nilai perubahan yang sedikit di atas 7. Jadi kalau misalnya normalnya itu 7. Nah ini kita ambil ya, jangan lupa kita bersihkan dulu, kita bersihkan step-stepnya ya, kita bersihkan. Nanti habis itu kita tuangkan. Nah, kali ini saya pengen coba ke air sabun, bagaimana nilainya. Kita coba. Udah lihat nilainya, oh naik teman-teman, naik nilainya. Ini tadi yang 6 itu karena saya angkat ya. Ini yang 7 ke bawah nih. 7,21, 7,25. Dia terus mengkalibrasi, terus dia melakukan reaksi dengan apa? Dengan zat yang ada di dalam air ini sampai dia nilainya stabil. Ini kan masih naik terus. Naik 7,49, 7,48. Jadi semakin pekat sabunnya, dia berarti semakin basah, dan semakin basah itu artinya nilai pH-nya akan jauh di atas 7. Derajat keasaman. Negatif derajat keasaman, sebenarnya itu konsep dari pH. Negatif dari derajat keasaman. Jadi semakin tinggi dia semakin basah justru. Kalau semakin rendah semakin basah, semakin asam. Dia masih terus meningkat dan lain-lain. Oke, ini artinya kita udah bisa sepakat ya bahwa airnya tercemar, ada kadar basahnya, yang kita curigai adalah sabun. Oke, kita lanjut ke air bertanah. Gimana? Ini air bertanah. Pertama kita lap dulu ya, biar dia menunjukkan nilai yang akurat. Jadi sensor ini nggak mencampur antara sifat basah dengan asam. Karena ini udah basah, terus ini misalnya asam, dia jadi netral. Kok pH-nya 7, berarti air murni itu enggak kayak gitu. Kita harus memisahkan itu, jangan sampai ada tetesan yang tercampur, maka kita lap. Oke, kita masukin ke sini. Kita lihat bagaimana. Oh, dia malah naik terus. Oh, berarti enggak, turun. Dia turun. Kan kita baru lihat sekilas ya, sedikit basah dia. Bisa jadi nanti terus di bawah. Nah ini kan 7 nih, pH normal. Bukan artinya ini airnya bener gitu, air murni, enggak. Kita lihat terus sampai dia nilainya stabil. Berapa nilainya? Nah dia turun terus sampai ke 6. Oh kalau udah di bawah 7 artinya apa teman-teman? Tadi kita bahas, artinya asam. Ya, terus menerus dia turun ke 92 dan seterusnya. Nah, bener kan dia terus turun ya ke 6,8 ya, nanti 6,5 dan seterusnya. Oh ya, metode pH meter ini juga bisa mendeteksi kandungan logam di dalam air. Contoh, ternyata teman-teman di air sumurnya ada emas ya. Nanti nilainya dia akan menunjukkan pH yang asam, karena logam itu biasanya sifatnya reaktif ya, atau asam. Itu adalah salah satu contoh bagaimana kita menggunakan teknologi basic teknologi dari IoT untuk melihat tingkat pencemaran air di kita. Nah itu baru basic, jadi artinya baru tahapan pertama. Sebelum kita ke IoT-nya sendiri, internetnya sendiri. Tadi kan datanya udah keluar tuh di desktop. Nah, nanti dari data itu kita akan kirimkan ke internet. Caranya ada beberapa macam. Ada yang menggunakan fasilitas cloud, menggunakan NoteMCU, ada yang dia menggunakan cara yang lebih mudah. Contoh kayak menggunakan TeamViewer. Jadi teman-teman bisa sharing desktop, itu juga IoT. Jadi jangan dipisahkan. Bukan hanya yang menggunakan NoteMCU. Itu nanti akan kita bahas di video berikutnya bagaimana cara mengirimkan data ke internet. Oke, mungkin itu saja
kesimpulan yang tadi saya bisa sampaikan. Oke, kalau teman-teman tertarik untuk mendalami bidang IoT itu sendiri, teman-teman bisa menghubungi kami di link description di bawah ini. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku menerbitkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa teman-teman untuk like, share, and subscribe channel kita ini. Kita akan jumpa kembali di video berikutnya. Bye bye.